Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Saya Faizal Arisofwan dengan NIM 2210953034. Eh, saya berasal dari kelompok 37 Praktikum Sistem Kendali. Pada video kali ini, saya akan membuat video penjelasan tentang atau video presentasi tentang responsi awal modul 2 Praktikum Sisken dengan judul Kontrol Kecepatan Motor DC dengan Sistem Kendali Lingkar Terbuka dan Lingkar Tertutup. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke poin yang pertama, yaitu diagram blok sistem kendali. Apa itu diagram blok sistem kendali? Diagram blok dari sistem kendali merupakan diagram blok yang menggambarkan tahapan pengendalian suatu sistem kendali. Diagram blok ini terdiri atas sinyal, subsistem, branch point atau titik percabangan, dan juga summing point atau titik penjumlahan. Untuk penjelasan dari pembagian tadi terdapat pada slide berikut, yaitu pertama sinyal. Sinyal merupakan garis panah yang menggambarkan arah aliran sinyal yang terjadi pada suatu sistem kendali. Eh, di situ terlihat atau menggambarkan bahwa sinyal tersebut nantinya akan ditandai dengan sebuah garis atau sebuah panah. Dan yang kedua yaitu summing point. Summing point merupakan titik pertemuan antara dua buah atau lebih sinyal yang nantinya akan dilakukan akumulasi, penjumlahan ataupun pengurangan terhadap sinyal-sinyal tersebut. Dan di summing point ini terjadi penjumlahan atau pengurangan dari sinyal sesuai dari tempat sinyal itu masuk, baik yang dapat masuk ke tanda positif atau tanda negatif dari summing point tersebut. Dan yang ketiga ada namanya branch point atau titik percabangan sesuai dengan nama atau arti dari kata tersebut, yaitu titik percabangan antara dua sinyal atau lebih. Nantinya branch point ini akan terlihat pada diagram blok yang berbentuk rangkaian paralel. Yang keempat ada namanya subsistem. Subsistem merupakan blok yang berisikan karakteristik dari tahapan pengendalian sistem yang dalam bentuk fungsi. Nah, berikut merupakan contoh sederhana dari bagian-bagian dari diagram blok yang telah saya jelaskan tadi. Diagram blok ini terdapat eh, empat karakteristik yang telah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama terdapat RS dan CS. RS dan CS tersebut merupakan input, sinyal input dan sinyal output atau sinyal keluaran dan sinyal sinyal masukan dan keluaran dari diagram blok. Yang merupakan sinyal input atau masukan adalah di sini adalah RS dan yang merupakan sinyal keluaran adalah CS. Kemudian dari RS tersebut sinyal akan menuju ke sebuah lingkaran yang ada tanda X ini. Ini disebut dengan summing point atau titik penjumlahan tadi, di mana RS ini masuk ke summing point yang bertanda positif, maka nantinya akan bertanda positif. Dan kemudian ada pula GS yang berupa fungsi atau yang kotak ini, nah, dan itu merupakan subsistem. Dan juga HS merupakan subsistem. Dan kemudian sedikit ke kanan, maka kita akan menemukan branch point. Branch point atau titik percabangan dari dua sinyal atau lebih dari satu sinyal. Pertemuan lebih dari satu sinyal. Dan yang terakhir ada CS yang juga merupakan sinyal. Dan di sini juga terdapat feedback, di mana feedback ini akan melewati subsistem yang bernama HS. Dan HS kemudian
sinyalnya yang bernama BS masuk ke summing point bertanda negatif. BS tersebut juga merupakan sinyal, dan untuk sinyal lainnya di sini juga terdapat yang namanya sinyal ES. Itu merupakan penjelasan dari diagram blok sistem kendali sederhana yang mempunyai 4 karakteristik yang telah saya jelaskan sebelumnya. Baiklah, untuk poin kedua, yaitu hubungan dan modifikasi diagram blok. Nah, pertama, di sini saya akan membahas mengenai hubungan hubungan antar diagram blok, di mana hubungan antar diagram blok ini terdapat dua buah hubungan, yaitu hubungan seri dan hubungan paralel. Untuk hubungan seri, seperti yang telah kita ketahui, hubungan seri ini dia terhubung secara garis lurus atau tidak ada percabangan. Nah, di sini terdapat sebuah diagram blok yang terangkai atau terhubung seri, di mana di sini ada sinyal, 3 buah sinyal dan 2 buah subsistem, di mana sinyalnya itu X1S, X2S, dan X3S. Kemudian terdapat 2 buah subsistem yang bernama G1S dan G2S. Dan kemudian untuk penjelasan dari uh, diagram blok yang terhubung seri ini, kita akan diminta untuk menentukan nilai dari persamaan, maksud saya persamaan akhir dari diagram blok tersebut, di mana kita akan mencari persamaan untuk mendapatkan nilai X3S. Nah, pertama-tama untuk diagram blok yang terhubung seri ini, persamaannya yaitu X2S sama dengan X1S dikali G1S, karena dia terhubung seri. Dan maka sinyal uh, subsistem akan dikalikan dengan uh, inputan atau sinyal yang masuk ke dalam subsistem tersebut, atau sinyal yang masuk ke subsistem tersebut, di mana yaitu X2S sama dengan X1S dikali G1S, di mana itu merupakan persamaan satu. Kemudian untuk persamaan dua, di mana nilai X3S itu merupakan perkalian dari subsistem dengan sinyal yang masuk ke subsistem tersebut, yaitu X2S dikali dengan G2S. Selanjutnya, kita akan substitusikan persamaan satu ke persamaan dua, di mana nilainya menjadi X3S sama dengan X1S dikali G1S dikali dengan G2S. Nah, untuk nilai X1S dengan G1S ini, kita substitusikan nilainya karena di persamaan satu, X2S tersebut sama dengan X1S dikali G1S, sehingga nilai X2S tadi kita substitusikan dengan nilai persamaan satu, sehingga dapatlah persamaan untuk menentukan sinyal dari X3, yaitu seperti pada slide berikut. Mengenai hubungan paralel dari diagram blok. Dari gambar ini, diagram blok tersebut terhubung secara paralel, di mana ditandai dengan adanya branch point atau titik percabangan di antara subsistem G1 dengan G2. Di sini terdapat 2 buah subsistem dan 3 buah sinyal, di mana sinyalnya yaitu X1S, X2S, X3S, dan X4S. Dan di diagram blok ini juga terdapat sebuah summing point, di mana sinyal X2S masuk ke summing point yang bertanda positif, dan sinyal X3S masuk ke summing point yang bertanda negatif. Dan nantinya sinyal dari kedua sinyal tersebut akan menghasilkan sinyal X4S, dan sesuai dengan summing point yang dilalui oleh masing-masing sinyal tersebut, maka dihasilkan persamaan X4S sama dengan X2S dikurang dengan X3S. Kemudian untuk penjelasan, untuk mencari persamaan akhir dari diagram tersebut, kita akan membuat 2 buah persamaan, yaitu persamaan pertama, yaitu persamaan untuk nilai
X2S, dan persamaan kedua untuk nilai X3S. Karena di sini kan eh, untuk sinyalnya itu tercabang atau terpotong jadi dua. Kemudian untuk nilai X2S seperti yang terhubung seri dengan sinyal dengan yang X2S tersebut terhubung dengan X1S dan G1S, di mana G1S dan X1S subsistem tersebut terhubung secara seri dengan sinyal X1S. Dan maka persamaannya X2S sama dengan X1S dikali dengan G1S. Kemudian untuk persamaan dua, yaitu persamaan X3S, di mana terdapat subsistem G2S yang terhubung dengan sinyal X1S, di mana sehingga persamaannya menjadi X3S sama dengan X1S dikali dengan G2S. Nah, pada diagram blok di atas terhubung ke summing point. Summing point tersebut seperti yang telah saya jelaskan tadi menghasilkan sinyal X4 yang di mana X4 tersebut akan sesuai dengan titik summing point di mana X2 yang masuk ke summing point positif dan X3 masuk ke summing point negatif, maka persamaannya menjadi X4S sama dengan X2S dikurang dengan X3S. Nah, seperti yang telah diketahui pada persamaan sebelumnya, nilai X2S tersebut merupakan X1S dikali dengan G1S. Sehingga persamaannya dapat kita substitusikan nilai X2S tadi dengan nilai yang telah saya sebutkan tadi, sehingga nilai X4S menjadi X1S dikali dengan G1S dikurang G2S. Di sini nilai X1S-nya menjadi seperti ini karena ditarik keluar dari, sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. Selanjutnya kita akan membahas pergeseran titik penjumlahan atau summing point. Untuk melakukan pemindahan summing point atau titik penjumlahan ini, terdapat persamaan dengan penjumlahan titik pencabangan yang telah kita lakukan sebelumnya, yaitu seperti yang kita lihat pada slide berikut, titik penjumlahannya itu dipindahkan dari sesudah sistem ke sebelum sistem. Dan di saat kita memindahkan titik percabangannya, maka akan muncul sebuah sistem permisalan baru, yaitu kita sebut dengan sistem A, yang pada awalnya nilai X3 dari sistem tersebut, yaitu X1 kali G1 dikurang X2, maka dikarenakan ada sistem baru, maka nilai X3-nya menjadi X1 dikurang X2 dikali dengan A, tutup kurung, dikali dengan G. Sehingga nilai X3 tersebut dapat kita samakan, buat sama dengan X3 sama dengan X3, yaitu X1 dikurang X2 dikali A, dikali dengan G, X1 dikali dengan G dikurang X2. Dan untuk nilai-nilai yang sama dapat kita coret seperti nilai X2, sehingga menyisakan nilai A dengan G sama dengan 1, di mana untuk nilai A dapat kita tentukan dengan persamaan A sama dengan 1 per G. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pergeseran titik penjumlahan dari sebelum sistem menjadi ke sesudah sistem. Seperti yang telah saya dijelaskan sebelumnya, maka di saat kita melakukan pergeseran titik penjumlahan ataupun titik pencabangan, maka akan menghasilkan uh, sebuah subsistem baru. Subsistem tersebut kita namakan dengan subsistem pemisalan A, di mana untuk nilai X3 pada titik penjumlahan yang diletakkan sebelum sistem, nilainya yaitu X1 dikurang X2 dikali dengan G, atau X1G dikurang X2G. Sehingga, namun di saat kita melakukan pergeseran titik penjumlahan ke sesudah sistem, maka
Persamaannya menjadi X3 sama dengan X1 dikali G dikurang X2 dikali A. Tanda kurang ini karena nilai X1 dikali G tersebut masuk ke tanda positif dari summing point dan nilai X2 dikali A tersebut masuk ke tanda negatif dari summing point sehingga persamaannya jadi seperti tersebut. Kemudian kita sama dengankan nilai X3 sama dengan X3 dan masukkan persamaannya sehingga didapat nilai yang sama-sama tersebut kita coret sehingga menyisakan nilai G sama dengan A. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Pertama, kita akan membahas sistem kendali lingkar terbuka. Sistem kendali lingkar terbuka ini merupakan sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik atau feedback, di mana dia hanya mempunyai sinyal keluaran dan sinyal masukan, lalu mempunyai sebuah subsistem. Untuk fungsi alih sistem kendali, seperti yang telah kita pelajari, fungsi alih tersebut merupakan eh, perbandingan antara sinyal masukan dan sinyal keluaran. Di mana pada diagram blok sederhana di sistem kendali lingkar terbuka pada slide berikut, RS merupakan sinyal inputan dan CS merupakan sinyal keluaran, sehingga persamaan untuk fungsi alih GS yaitu CS per RS. Dan kita dapat menentukan persamaan untuk menentukan nilai sinyal keluaran sistem yaitu CS sama dengan GS dikali dengan RS. Kemudian untuk sistem kendali lingkar tertutup, eh, terdapat sebuah sedikit typo di mana sistem kendali lingkar tertutup merupakan sistem kendali yang memiliki umpan balik pada sebuah diagram blok atau sebuah sistem kendali ditandai dengan adanya eh, arah sinyal yang berlawanan dengan arah sinyal utamanya dan masuk ke summing point negatif. Di sini eh, untuk feedbacknya yaitu terdapat pada sinyal yang melewati subsistem HS dan yaitu sinyal BS yang masuk ke summing point negatif. Sehingga untuk fungsi alihnya untuk nilai CS persamaannya yaitu ES dikali dengan GS. Dan untuk sinyal ES itu tersebut persamaannya yaitu RS dikurang dengan BS. Karena RS masuk ke summing point positif dan BS masuk ke summing point negatif sehingga nilai RS tersebut dikurangkan dengan BS. Dan untuk nilai BS sendiri yaitu eh, sinyal CS yang masuk ke subsistem HS dan sehingga dapat kita sama dengankan untuk nilai sinyal BS-nya. Kemudian akan dilakukan eh, operasi matematis sedemikian sehingga mendapatkan nilai fungsi alihnya yaitu nilai inputan per nilai keluaran CS per RS sama dengan GS per 1 ditambah GS HS. Seperti itulah sistem kendali pada lingkar tertutup. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pengendali PID. Dalam penerapan itu, dia digunakan untuk saya itu mengenai ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, wajib lepas. Saya akan menjelaskan bagian dari yang kedua, yaitu mengenai pengendalian PID. Pengendalian PID itu sendiri atau bisa juga disebut dengan controller PID digunakan atau bisa juga kita sebut dengan controller PID yang digunakan untuk memperbaiki performansi sistem melalui perbaikan respon sistem yang dihasilkan. Kegunaan dari controller atau pengendali PID ini adalah untuk yang pertama, mengurangi atau menghilangkan nilai error steady state. Yang kedua, meningkatkan kecepatan respon untuk mencapai set point.
kita lihat juga paket sistem itu dapat kita gunakan stabil, dapat menggunakan kendali proporsional, dapat menggunakan pengendali PID pada sistem. Jadi pengendali PID ini ada beberapa macam ya, ada macam. Yang pertama yaitu pengendali proporsional. Jadi hubungan antara sinyal error atau dalam konteks PID dengan sinyal kontrol atau yang dalam menggunakan lagu dinyatakan dalam sama berikut, yaitu D atau sinyal kontrol sama dengan KP atau peserta proporsional dikali dengan ET atau sinyal error. Setelah kita melakukan transformasi Laplace, didapatkan persamaan S. Nah, untuk controller PID ini terdiri atas 6 macam atau 6 jenis. Yang pertama yaitu pengendali proporsional. Jenis controller ini menghasilkan output yang sebanding dengan inputnya. Berikut merupakan diagram blok kontrol atau pengendali proporsional, di mana pada diagram blok ini terdapat sebuah summing point dan ES dan US, di mana nilai ES itu merupakan sinyal error dan nilai US itu merupakan sinyal kontrol. Nah, dalam domain waktu kontinu dinyatakan persamaan berikut. Nilai untuk sinyal kontrol UT sama dengan KP dikali dengan ET. S ET atau sinyal kontrol atau yang dalam menggunakan aku dinyatakan dalam sama berikut, yaitu D atau sinyal kontrol sama dengan KP atau peserta proporsional dikali dengan KP sendiri merupakan konstanta profesional. Dan setelah melakukan transportasi Laplace, maka dapat ditulis nilai US per ES sama dengan KP. Kemudian karakteristik dari kendali proporsional ini terdapat 4 buah. Yang pertama, jika KP diperkecil, maka respons sistem akan semakin lambat dan rest time akan semakin lama. Yang kedua, jika KP diperbesar, maka respons sistem akan semakin cepat, mendekati steady state, dan rise time akan semakin singkat. Dan yang ketiga, jika KP terlalu besar, maka respons sistem akan semakin tidak stabil dan overshoot, atau osilasinya terlihat jelas. Yang keempat, nilai KP dapat diatur untuk ditentukan sedemikian sehingga menggunakan steady state error tetapi tidak menghilangkannya. Nah, yang kedua ada jenis pengendali integral. Jenis kontrol atau pengendali ini menghasilkan output yang lebih besar atau lebih kecil ketika inputnya 0. Nah, di sini terdapat diagram blok untuk blok kontrol atau pengendali integral. Dalam pengendali integral ini, nilai error atau E atau ES pada diagram blok diumpankan sebagai laju perubahan sinyal kontrol U, sebagaimana dinyatakan pada persamaan berikut. UT sama dengan KI integral 0 sampai T, ET, DT. Dalam domain S dapat dituliskan atau dalam domain Laplace US per ES sama dengan KI per S. Pengendali integral ini berfungsi untuk menghilangkan galat atau steady state error, meskipun dapat menyebabkan terjadinya overshoot dan osilasi yang mengakibatkan keadaan tuna lama untuk dicapai. Kemudian adapun karakteristik dari pengendali integral ini, yaitu pertama, keluaran pengontrol integral membutuhkan jeda, sehingga pengontrol integral cenderung memperlambat respon. Yang kedua, ketika sinyal ESS 0, output tetap akan bertahan pada nilai sebelumnya. Yang ketiga, jika sinyal ESS tidak 0, output akan menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh nilai ESS dan nilai KI. Yang keempat, konstantra integral KI yang sangat besar akan mempercepat hilangnya error, namun akan meningkatkan terjadinya osilasi. Nah, untuk jenis kontrol PID yang ketiga ada pengendali derivatif. Pengendali derivatif ini tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan poin. Berikut merupakan gambar dari diagram blok pengendali derivatif.
Pengendali derivatif akan memberikan suatu sinyal kontrol atau U yang bersesuaian dengan turunan laju perubahan sinyal error, sebagaimana dinyatakan dalam persamaan berikut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengendali proporsional integral. Pengendali proporsional integral ini merupakan gabungan antara pengendali proporsional dengan pengendali atau kontrol integral. Berikut merupakan diagram blok dari jenis pengendali ini, di mana untuk fungsi sistemnya yaitu Kp dalam kurung 1 ditambah TIS per TIS. Berdasarkan gambar di atas, untuk nilai UT pada atau U pada domain waktu yaitu Kp dikali ET ditambah dengan Kp per TI integral 0 sampai T ET dt dengan Kp atau konstanta proporsional adalah suku penguatan proporsional dan TI merupakan waktu integral. Dan setelah kita lakukan transformasi Laplace, maka didapat nilai US per ES-nya yaitu Kp dalam kurung 1 ditambah 1 per TIS tutup kurung sama dengan Kp dikali dengan 1 dalam buka kurung 1 tambah 1 TIS tutup kurung per 1 per TIS. Untuk karakteristik atau ciri-ciri dari pengendali atau kontrol ini yaitu satu, adanya penambahan faktor integral pada pengendali, maka akan memperbaiki respon sistem. Yang kedua, tidak mengembalikan error pada nilai nol, namun menjaga nilai konstan sepanjang T. Yang ketiga, responnya lebih lambat karena nilai error tidak dapat dihilangkan. Dan yang keempat, nilai overshoot pada pengendali ini tergolong tinggi. Yang kelima yaitu ada namanya pengendali proporsional derivatif, di mana pengendali ini merupakan gabungan antara pengendali proporsional dengan pengendali derivatif atau turunan. Untuk diagram blok dari jenis pengendali ini itu pada slide berikut, di mana fungsi pada sistemnya yaitu KD dalam kurung 1 tambah TDS. Dari gambar di atas, untuk nilai UT didapatkan yaitu UT sama dengan Kp dikali dengan ET ditambah dengan Kp dikali dengan TD dikali dengan DET per DT. Dengan nilai Kp atau konstanta proporsional adalah suku penguatan proporsional dan TD merupakan waktu turunan atau waktu derivatif. Dan setelah kita lakukan transformasi ke domain Laplace, maka didapat nilai US per ES sama dengan Kp dalam kurung 1 tambah TDS. Untuk karakteristik dari jenis pengendali atau kontrol ini, respon sistemnya yaitu sangat cepat dan nilai overshoot-nya sangat rendah, dan nilai kerja dari differential controller ini saat nilainya error, nilainya berubah. Dan jenis pengendali atau controller PID terakhir yaitu pengendali proporsional integral derivatif, di mana ini merupakan gabungan antara pengendali proporsional dengan integral dan derivatif. Untuk diagram blok dari jenis pengendali ini seperti pada slide berikut, dan dari gambar di atas kita dapat menentukan persamaan untuk UT, yaitu Kp dikali dengan ET ditambah Kp per TI integral 0 sampai T ET dt tambah dengan ditambah Kp TD DET per dt dengan Kp atau konstanta proporsionalnya yaitu suku penguatan proporsional, TI yaitu waktu integral, dan TD merupakan waktu derivatif. Dan setelah kita lakukan transformasi Laplace, maka didapat persamaan untuk US per ES-nya sama dengan Kp dalam kurung 1 tambah TIS tambah TI TD S kuadrat per TIS. Untuk dan sementara itu untuk karakteristik dari jenis pengendali ini, yang pertama memperbaiki respon transient, yang kedua menghilangkan nilai error steady state, dan yang ketiga mengurangi adanya overshoot.
memperlihatkan bagaimana kelebihan kekurangan dari mesin tadi ya. Ya, versatile, menurunkan rest time, meningkatkan overshoot, perubahan kecil pada set time, serta mengurangi error state. Dari integral, menurunkan rest time, meningkatkan overshoot, meningkatkan setting time, dan mengeliminasi si error state. Dari derivatif, Berikut ini merupakan tabel yang menampilkan kelebihan dan kekurangan dari 3 jenis pengendali yang telah kita jelaskan tadi, yaitu pengendali proporsional, pengendali integral, dan derivatif. Untuk pengendali proporsional sendiri, yaitu kelebihan dan kekurangannya yaitu menurunkan rest time, meningkatkan overshoot, melakukan perubahan kecil terhadap settling time, menurunkan atau mengurangi nilai steady state error. Dan untuk jenis PID, kontrol PID integral, menurunkan nilai rest time, meningkatkan overshoot, meningkatkan settling time, dan mengeliminasi steady state error. Dan untuk respon tertutup atau jenis controller PID derivatif, melakukan perubahan kecil terhadap nilai rest time, menurunkan overshoot, menurunkan settling time, dan ada perubahan kecil terhadap steady state. Nah, selanjutnya terdapat parameter tanggapan peralihan, di mana di sini terdapat 6 buah parameter. Yang pertama adanya time constant atau TC, yaitu waktu yang diperlukan untuk sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Yang kedua ada rest time atau TR, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0% sampai 100%, 10% sampai 90%, dan 5% sampai 95% dari nilai akhir. Yang ketiga ada yang namanya settling time, yaitu waktu yang menyatakan respon telah masuk 5% atau 2%, atau 0,5% dari respon steady state. Dan untuk parameter yang keempat ada delay time atau disebut juga dengan TD, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai setengah dari nilai akhir pertama kali. Dan yang kelima ada MP atau maximum percent overshoot. Untuk nilai MP ini yaitu nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Untuk persamaan dari MP ini yaitu persen MP sama dengan CTP dikurang dengan perubahan kecil dapat waktu mencoba maksimum dari puncak nilai pada keadaan puncak dikurangi nilai akhir sistem dibagi dengan nilai akhir sistem. yaitu nilai CTP dikurangi dengan, atau CTP ini merupakan nilai dalam keadaan puncak dan itu dalam waktu puncak, dan nilai C seperti lambang infinity ini merupakan nilai dalam keadaan akhir dan dibagi dengan nilai dalam sistem dalam keadaan akhir dikali dengan 100%. Dan parameter yang terakhir ada yang namanya time peak atau TP, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Nah, di sini ada grafik atau tabel yang lebih memperjelas dari parameter-parameter yang telah kita jelaskan sebelumnya, yaitu di sini menampilkan ada nilai MP atau maksimum persen overshoot tadi, dan di sini ada nilai TD yaitu time delay, di mana di sini time delay itu seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya yaitu setengah dari nilai akhir, dan nilai akhir ya di sini yaitu 1, sehingga time delay-nya di sini merupakan bernilai 0,5 atau setengah. Dan di sini juga terdapat nilai TR atau time rise naik dan TP
time peak, dan TS atau setting time. Di sini juga ada toleransi yang diperbolehkan untuk parameter. Nah, yang terakhir yaitu ada metode penalaan timing dari PID. Nah, untuk metode ini terdapat 3 macam atau 3 buah. Yang pertama yaitu ada metode trial dan error. Pendekatan ini melibatkan pengujian berulang-ulang dari nilai parameter PID untuk melihat bagaimana mereka mempengaruhi respon sistem. Nah, untuk metode trial dan error ini eh, merupakan metode yang kita gunakan saat kita praktikum nanti. Metode ini memiliki beberapa atau sedikit kekurangan, yaitu di saat kita melakukan metode trial dan error ini, kita melakukan pengujian yang berulang-ulang, di mana pengujian yang berulang-ulang ini nantinya akan memakan waktu yang banyak, atau sehingga eh, efisiensi waktu akan berkurang. Dan untuk nilai metode yang kedua yaitu metode Ziegler-Nichols, di mana pada metode ini dilakukan dengan eksperimen atau asumsi model yang belum diketahui, yang bertujuan untuk mencapai overshoot maksimum sebesar 25% terhadap masukan step. Yang terakhir ada metode Cohen-Kuhn, yaitu pengembangan dari 2 metode atau dari metode nomor 2, tetapi faktanya metode ini memberikan waktu naik yang lebih cepat. Ya, istilahnya yaitu metode Cohen-Kuhn ini merupakan penyempurnaan dari metode Ziegler-Nichols atau metode nomor 2 tadi. Baiklah, sekian presentasi dari responsi awal modul 2 saya. Saya akhiri, dan jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.